Welcome to film kita nge-review Suka kita. Wow. Oke, kita hari ini nge-review film Hollywood ya. Ya, dan jujur ini sangat menarik kalau seandainya kita lihat adalah sebuah film yang trap ya. Survival. Dan yang bikin mereka apa? Pemeran utamanya kan di trailernya adalah perempuan. Dua bestie yang berani-beraninya lo naik tower setinggi berapa? 2000 ya? Di Indonesia aja kita naik sutet takut kesentrum ya. Naik sutet gitu. Tapi bentar loh, lu kalau seandainya gue pernah banget ya naik apa di musola, di masjid gitu. Gua naik ke atas, pas nyampe ke atas tuh gue karena kayak biasa gitu. Pas turun itu kayak keringet semuanya gitu. Sebenarnya ngeri sih sebenarnya. Udah tahu film apa? Film itu Fall. Kita ngomongin monyet-monyet, tertarik monyet Pinang. Sinopsisnya cerita tentang dua sahabat yang memang senang hobi ini ya. Wall climbing gitu. Oh iya. Anaknya tuh alam banget. Alam banget. Dan karena Alamnya. kejadian bahwa mereka ada sahabat yang meninggal ya. Itu suami dari Becky. Dan akhirnya mereka Sidan terpuruk lumayan lama 51 hari 51 minggu. Iya, 51 minggu. Dia meninggal gara-gara suaminya yang terjatuh gara-gara climbing gitu. Akhirnya si Becky-nya itu jadi depresi dan kemudian sahabatnya Besinya tadi ingin nggak pengen sahabatnya terus terpuruk, akhirnya dia ngajak untuk naik ke menara radio. Gue jujur, gue pas gue tau sinopsisnya gue kan penasaran kan. Sebenarnya kenapa mereka mau, kan stupid banget gak sih? Kalau lu ke gunung kan oke lah ya gitu. Dan ketika gue udah nonton, gue tahu kenapa mereka mau ke sana. Sebenarnya kayak kalau panjat tebing udah biasa kali ya. Dia kayak gue udah pernah itu dan gue bisa mecahin rekor lah gitu. Iya, ini anti mainstream sih, kayak dia emang adrenalinnya dia pengen yang baru. Gue belum pernah. Itu ada satu tower tadi ya, menara TV atau radio yang udah terbengkalai. Jadi ya udah tua banget. Dan kalau nggak salah tuh urutan ke 6 atau 7 tertinggi di lokasi tersebut gitu kan. Berarti yang hebatnya sebenarnya direktur Scott-nya ini sih gitu, keren banget gitu. Gue ketika mencoba dia tuh bisa buat ide yang luar biasa ya, orang yang kan banyak sekali ya film-film yang survival gitu ada. Dan banyak banget beberapa film. Gue pernah terakhir nonton film India ya, yang tentang trap, yang dia terjebak di kamar hotel di lantai paling tinggi gitu. Apartemen itu udah nggak kepakai gitu. Itu keren sih. Nah masalahnya kan kalau di sana kan pas gue kebayang kan kalau di kamar kan enak ya, banyak hal-hal yang bisa kita dilakukan gitu. Ini pertanyaannya adalah di atas tower dengan satu tas saja, backpacking. Dan itu juga menjadi salah satu hal yang menarik. Kita berpikir pasti gimana sih caranya biar film ini menarik, yang durasinya 90 menit, yang lokasi cuma satu syuting, gimana ya, bakal apa aja ya gitu ya. Apain aja, kayak selain cuma angin, selain hujan, selain fenomena alam doang nih yang lu lihat gitu. Dan kayak misalkan mungkin orang-orang yang baru nonton si trailernya ini kayak mikirnya mungkin naik menara nanti selamat atau misalkan mati gitu doang. Tapi justru si Scottman itu tuh kayak membungkus dengan yang out of the box, kita nggak sampai nyangka gitu, kayak sampai segininya gitu loh. Jadi kayak orang tuh yang tentang si Fall ini tuh bukan orang yang manjat tebing untuk menghilangkan ketakutan dia karena kehilangan sosok kekasihnya gitu. Tapi ada hal yang membuat kayak ini tuh jadi unik gitu. Jadi bukan hanya manjat doang. Karena film kita buat review ini karena banyak banget yang bilang bahwa ini film lumayan bagus untuk dibahas gitu ya. Akhirnya kita coba untuk review versi kita. Teman-teman semuanya, apa yang kesan pertama nonton film ini? Kalau gua jujur gue penasaran kira-kira apa yang bakal dibungkus dari sebuah film yang berlokasi satu tempat. Karena banyak juga film yang berlatar seperti itu kan. Dia mau menceritain apa nih di situ kan. Jadi menurut gue itu yang membuat gue jadi penasaran, apakah ceritanya akan begitu-gitu aja gitu kan. Kehabisan ide. Karena kalau seandainya dia gagal ngebungkusnya,
jadi ngebosenin film itu, bener gak sih? Nggak perlu 90 menit ya? Iya, nggak perlu 90 menit. 2 ya. 30 menit selesai gitu. 30 menit selesai gitu kan. Naik, turun selesai. Kalau orang yang pintar dengan nonton trailer pasti juga bakal ngerasa kayak wah, pasti cuma gini doang sih naik menara doang. Tapi kalau misalkan itu pasti ada rasa penasaran dong, kayak pengen nonton itu apa isinya dan lain-lain seperti itu. Nah, si sosok Becky ini yang diperanin oleh Grace Caroline Corey, dia kayak kalau gue lebih ke rasa beraninya itu yang dimunculin lagi sih gitu. Dia berani nggak sih untuk naik ke survive ke situ gitu. Survive untuk ibaratnya menghilangkan rasa takutnya lah gitu. Ya kalau aku sendiri sih aku excited banget sih untuk genre-genre petualangan terus survival kayak gini. Kalau kayak itu atau gue Ayu kesannya ya karena udah kita nonton ya, kita juga nggak spoiler sampai habis biar teman-teman mungkin bisa nonton di banyak banget sekarang aksesnya silahkan tonton ya. Gue seneng yang awalnya gue apa sih gitu ya, gue melihat sebelah mata pas gue nonton, wah gila. Jadi akan banyak hal yang bisa sutradara kupas ketika berada di atas, itu menarik sih. Jadi gue juga sampai pikir, temen gue bilang ini ada plot twistnya, plot twist apa di atas menara gitu. Kayak apa ya maksudnya? Hah? Plot twist itu apa? Gitu. Justru gue mikir plot twist itu cuma naik ke atas kan, selesai gitu, turun gitu. Ya plot twistnya gue mikir mimpi, ya betul. Gue tuh mikir plot twistnya mimpi. Jadi bener-bener mimpi, mereka tuh kebangun, cuman kayak mereka jadi bukan. Tahu nggak kayak filmnya Twilight, ternyata dia cuma mimpi doang. Yang di ending itu yang Breaking Down 2. Itu kayak mimpi kan, dia kayak dihipnotis gitu kan. Itu gue kira bakal kayak gitu tadinya, ternyata enggak. Ternyata plot twistnya jauh berbeda. Itu sih menarik sih buat teman-teman yang nonton ya. Karena ininya kesan gue sih ketika nonton sih emang abis itu gue wow gitu. Oke, kelebihan dari film ini apa sih? Kalau gue kelebihannya adalah walaupun durasinya pendek tapi bisa dapat feel-nya sih, dan nggak terkesan buru-buru. Jadi kayak contoh misalkan kayak orang abis misalkan lu kayak di atas menara misalkan, terus lu nggak bisa turun, kayak kesana kayak buru-buru. Ini kayak nggak buru-buru, kayak cari cara terus cari ini dan ini, kayak mungkin di trailer kayak misalkan ada yang loncat gitu kan, kayak greget banget kan. Cuman gue ngerasa nggak terlalu buru-buru, dan gue juga nontonnya enjoy sih. Kalau gue kelebihan itu nggak terlalu buru-buru. Kalau gue hal yang kecilnya berasa banget. Contoh misalkan kalau lu pengen naik, pas adegan naiknya itu lu bakal ngedenger suara besi kan. Trust me. Suara besi. Terus itu kalau di teman-teman nonton di bioskop tuh kerasa banget. Naik ke atas, terus habis naik angin gitu. Wah, itu kita kayak berasa naik gak sih? Kita nggak naik tapi kita berasa banget suasananya. Udah duduk doang gitu. Kita nonton kayak Iya. Iya sih, filmnya dapet iya. Kalau lu takut pas nonton gak di bioskop, lu bisa kecilin suaranya. Lu kecilin suaranya dah. Tapi orang kalau orang terketinggian nonton film itu akrofobia. Itu orang-orang yang takut ketinggian, gue rasa dia kalau nonton dia takut gak sih? Harusnya takut. Kayak takut deh kak, berasa kayaknya. Iya. Karena ada adegan beberapa scene yang dia cuma ngeliatin adegan ke bawah gitu kan, itu kelihatan banget tinggi. Terus yang pas sepatu jatuh, wah, entah dia takut ketinggian atau emang masih traumanya itu sih kak. Trauma dengan kehilangan suaminya dari ketinggian sekian, terus ya udah kan dia nggak pernah mau lagi manjat gitu kan. Kalau Fight lu gimana kak? Kelebihan dari film? Gue seneng yang pertama adalah ketika lu pada nonton mungkin ya, kalau lu nonton nanti lu akan ketemu 2-3 hal yang lumayan fantastik sih. Kan gue berpikir gini, kalau misalnya lu kena kayak trap gitu kan, lu kan mikirin gimana cara mereka keluar dari dari jebakan atau dari masalah mereka kan. Gue tuh dari tangga mikir ini gimana cara turunnya gitu. Itu sampai otak gue tuh mikir ya, bro ini sungguh-sungguh. Apakah dengan cara A, apakah dengan cara B, apakah dengan cara C? Gue sampai mikir bahwa kan ada gagak kan, gue pikir gagak. Bukan gagak kak. Iya, tadi gua Itu bukan gagak. Kita apa sih namanya? Burung nasar atau nggak nama? Oh iya. Burung bangkai. Yang nyanyi ya? Vulture. Nasar.
penyanyi dangdut. Gue kan termasuk orang yang Lampu ya. Kue nasar. gue termasuk Nasar lagi satu lagi hat trick please. Sexstar ya ntar lagi. Wow, produk. Iya, masuk iklan boleh. Kalau gue karena gue termasuk orang yang kalau nonton film tuh mikirin endingnya seperti apa gitu, overthinking banget gue kalau nonton film. Gue sampai ini pasti kayak gini, ini gini. Tapi kita kebawa loh sama suasananya si apa namanya si Bexinya itu. Jadi kayak kita tuh ada adegan kayak mimpi, tapi kita nyangkanya itu beneran. Kayak dia tuh kayak nyari si sahabatnya itu, si hunternya itu ternyata pas dia bangun ternyata dia mimpi. Kita kayak oh anjir kira gue. Tapi ada plot twist kayak sih. Mimpi. Kalau dari aku sih kelebihannya terlihat jelas ya. Di sini aku benar-benar suka banget sama actingnya si Becky. Karena dari awal dia menampilkan Grace ya? ketakutan depresinya dia setelah kehilangan Dan atau Dan ya. Dan ya. Itu. Iya. Dan ketika dia juga dia tidak setuju sama bapaknya yang menyuruh dia untuk tetap maju, yang dia tetap berkubang dalam kesedihannya, dan akhirnya dia memberanikan diri untuk naik tower itu kayak sebuah keputusan besar yang dia ambil. Dia mencoba keberaniannya lagi. Let's climb your stupid tower. Dan ketika dia naik itu aku benar-benar suka banget ngeliat kayak ekspresinya dia itu tepat apa yang dia tampilkan. Tapi masalahnya kan kalau di atas sana kan berarti kan orang kan tegang dong ya. Iya. Walaupun itu sebenarnya kan itu pasti pakai itu kan di studio kan. Jadi lu bayangin nggak sih ketika cek tuh muka harus tegang gitu. Kak, tapi ada fakta. Katanya ternyata Syutingnya syutingnya itu nggak di studio. Walaupun ketinggiannya mungkin Bener-bener di Benara. Iya, tapi walaupun ketinggiannya mungkin beda ya. Cuma Anjir. itu Bukan kan studio tuh. Berarti bisa dibuat bisa dikatakan pemerannya si Becky sama Hunter ini melatar belakangnya ya si climbing itu. lihat dong body posternya Mbak keren Becky. banget sih. Gua senengnya Tapi kalau bisa Gue juga seneng sama hunternya, anjir. Kata gue Hunter bagus. jago banget. Oke, Iya, kita personality si hunternya tuh benar-benar Dapat- ini banget ya. dapat banget jiwa Jiwa survivalnya. petualangnya, jiwa pemberaninya. Iya, sampai dia Nih, gitu. iya, the real kayak Dora si petualang gitu. Aduh, Dora. Kan sebenarnya kan si Hunter kan YouTuber. Iya, profesinya YouTuber. Jadi YouTuber. Jadi Iya, itu 40.000 content Kontennya yang emang Iya, alam. Hey guys, hi. Agak challenging ya. Dan kekinian banget gak sih YouTuber gitu, sosok YouTuber tuh kayak kekinian banget Lebih nggak? ke ekstrim things gitu. Dan kayak- kerennya sutradara sampai berkali-kali mencoba cara pertama gagal, cara kedua gagal, cara ketiga gagal, cara keempat gagal, anjir gitu kan. Dan Kesel, ending kan? terakhir kali kelima, lu Wow. pasti, nih kita nggak bakal spoiler juga, Iya. tapi disarankan nonton. Lu berpikir gimana caranya lolos dari di atas itu gila loh gitu, itu gitu. Emang literally tutorial untuk bertahan hidup sih. Untuk kan berhari-hari ya, nggak cuma yang siang lu naik, malam Itu lu berapa turun. hari? Itu kan Bisa 4 sampai 5. 3 sampai 4 harian. Iya 3. harian. 2 malam, iya kan 2 beberapa malam lah pokoknya. Dan gue nggak nyangka sih ketika ada yang sampai si Nastar Burung nasar. burung nasar tuh yang wah itu keren sih sebenarnya. Iya, jadi Burung kayak makan bangkai. adegan yang ditampilkan di situ tuh sebenarnya menjadi petunjuk untuk di akhirnya. Dan Betul. sebenarnya hal sekecil apapun itu akan dipakai pada akhirnya gitu. Jadi Iya. itu salah satu kepintaran seorang pembuat film sih menurut gue ya. Iya. Kayak hal-hal Iya. kecil yang ditampakkan itu akan menjadi suatu hal yang Iya, apa? yang ini ya, yang Nah, cocok ya. ngomongin soal scene, menurut kalian scene yang menurut kalian kelebihan yang diingat deh. Kalau gue mungkin nggak notice atau enggak ya, gue itu scene dimana dia mau ketabrak truk, mau ketabrak truk pas lagi dari dia awal keluar itu. motel. Tau nggak sih, Itu gue tuh bener-bener selalu bikin kaget banget dan Kan gue dia bakal mati di situ. dan itu tuh sebenarnya udah menjadi salah satu firasat nggak sih? Iya. Kalau dia akan terjadi sesuatu. Iya. Iya, kayak apa ya? Hampir Nyokap gue aja sering bilang kalau misalkan kita ragu-ragu mendingan jangan. Jangan. Iya. Iya. Nah, ini tuh kayak si Becky-nya tuh yang ragu-ragu, tapi hunternya yang kayak hayo gitu. Jadi kayak kan akhirnya kan si Becky-nya di pertengahan udah mulai kayak ayo kita turun gitu kan. Tapi kayak ayo dikit lagi tanggung gitu. Becky, you gotta come up here. Jadi kayak gue ngerasa kayak firasat yang sebenarnya yang timbulin itu kayak kita mengajarkan kita sih kayak oh firasat ini sebenarnya jadi pertanda kita loh nantinya gitu.
Kalau Kasep Adegan yang paling disuka yang Ini kan pas bisa sebut banyak ya. enggak, sebenarnya gue pengen nyebutin yang adegan enggak. Jangan, itu nanti spoiler. Adegan remeh sebetulnya yang pas dia naik itu ngeliatin baut. Gue nggak tahu kenapa suka aja ngeliatin ada baut pengen copot. Jadi itu kayak bakal reason kenapa menara itu bakal roboh kan. Iya. Gitu. Jadi bukan asal roboh Ya. gitu ya. nggak perlu memberitahu itu menara mau rusak atau Iya. apa, tapi memang itu berarti Menggambarkan akan terjadi, dengan menggambarkan spot. sudah lama. Udah lama pengen robot terus Ya, ya. terus yang Atau deh. atau aja. Oh banyak yang nggak bagi-bagi ya? Ibu-ibu silakan ibu-ibu. Aku ini deh yang ada kayak satu scene dia lagi Terima aja banyak satu sini aja. Iya satu scene itu si Besti ini kayak lagi mau makan di ya kan cuma Resto apa? spoiler ya. Apa? Itu awal kok. Ya juga sih kayak nggak penting ya. Lebih ke kayak lo bisa nih ada ilmu-ilmu receh gitu kan ya. Iya, lo tahu nih ada cara untuk mengalirkan listrik Dari gitu. lo- Nah, Sebenarnya kalau Itu Tapi petunjuk. Tapi betul nggak sih? itu benar Pak. Lu udah pernah coba ya? Udah Udah pernah lu ngecas di situ? ya, nah itu lu dia. Gua tahu. Nah coba tolong gitu kan. Coba menjelaskan. di rumah kalau berarti ngecas kayak Kalau gitu, kamu lampu. ya, cobain. Iya, tapi kalau lu kesentuh jangan Pengganti Ini stop kayaknya kontak nilai gitu plusnya ya. di sini di pelajaran gitu. Iya, gue kedapetnya di situ kayak stop kontak, lo nggak dapat sepenuhnya tapi ya ada cara lain nih. Iya. Oke, kalau Dinda apa Din? Kalau aku scene yang menurut aku paling maksudnya yang paling diingat gitu, termasuk ketika aku ngeliat trailernya itu adalah yang ketika ayo kita panjat kita paiki tower bodohmu itu gitu. Itu Let's menurut aku yang climb kayak your stupid wah tower. ini adegannya menjadi pembuka untuk dia ke cerita selanjutnya gitu. Tapi menurut aku scene yang berkesan sih itu ya, yang karena dianya itu bener-bener dia kan dalam posisi takut si Becky-nya ya, dan dia ngebalik keputusan itu kepada Hunter dan Hunter seneng tuh kayak Itu scene itu, sebenarnya kenapa dia yang akhirnya setujuin ya itu karena akhirnya si Hunter itu ngulang kata-kata Siden kan. Oh iya. If you're scared of dying, don't be afraid to live. Sebenarnya kalau kita ditanya scene yang paling bagus adalah scene spoiler sebenarnya. Iya. Iya. Jadi kita nggak mau ngebahas tentang scene spoilernya, jadi biar teman-teman ya, nonton. karena kalau Ya. kita udah ngasih tahu seperti itu ya malah jadi nggak seru Gue nanti buat teman-teman. senangnya scene terakhir sih, apa yang lu aja. Parah. Scene terakhir pokoknya adalah bagaimana Itu parah sih. cara mereka untuk lolos dari jebakan, Iya, lolos dari tower itu. Iya, lu harus bagaimana nonton. mereka survive Iya, ya Dan Survive. jujur itu banyak banget hal-hal yang tidak kita terpikirkan kok bisa ya. Tapi logis sih kak, Oke. itu masih ada ilmiahnya ya, Lu harus penjelasan nonton. ilmiahnya masih dapat kok. Oke. Sekarang scene kekurangan kali ya. Iya, kekurangan. Kalau gua tuh udah gergetan banget ya pengen bilang ya. Maksudnya sayang banget ini kelihatan banget dan gua notice banget, orang kan notice banget. Jadi banyak banget adegan yang kayak kurang, kayak di trailer kan ada tuh yang kayak dia tuh tiba-tiba jatuh, pegangan tiang gitu kan si Iya. Hunter pegang tiang terus itunya itu. Pas lagi adegan jatuh, pas lagi kamera ke atas, itu si Hunternya tuh nggak ada di atas, nggak ada. Itu nggak ada, kosong. Jadi kayak tali doang, kayak apaan sih gitu. Nggak Nah, kelihatan kali. aku udah ke belakang gitu. Ntar deh notice deh. Yang kedua, lagi kan si Hunter. Satu-satu dong, mohon maaf nih. Ya maksudnya ini juga sama kekurangannya tuh Hunternya tuh naik ke atas, tali ada kan dia masang tali masing-masing gitu kan biar jatuh. Pas lagi udah mulai ke puncak, itu yang udah mulai lihat dicorong, itu talinya itu sempat hilang gitu. Jadi si Hunternya itu nggak pakai tali, sedangkan si Becky-nya itu di bawah pakai tali. Tapi Kan emang talinya dari si hunternya. iya, Hunternya ke Becky-nya kan. Nah, Hunter ke Becky-nya ada tali. Ada. Oh, Jadi apa mungkin notice, kalau- Itu notice banget. Itu kata maksudnya gini, itu kan keselamatan ya. Maksudnya itu kan akibatnya kalau misalkan nggak ada ya jatuh sendiri gitu kan. Tapi kan ini kan kalau pas lagi di atas ya jatuh satu, ya yang satu ngelindungin kan. Nah. Akhirnya itu notice dari bawah sampai ke atas. Makanya gue yang kayak ngeliat banget nih si talinya itu gitu. Lanjut, apa kekurangannya Kak Sek? Kekurangannya gue nggak dapet plot twistnya sih. Oh.
plot twist gue gak dapet. Walaupun gue tahu itu plot twist gitu kan, itu plot twist yang dihadirkan gitu, tapi masih kelihatan gitu dari mulai jalan ceritanya, dari mulai dia udah mulai merasa depresi. Kita kan tahu kan dari awal dia depresi kan, ya itu kan curigaan depresi kan, depresi terus jalan ceritanya terlalu ditunjukin menurut gue. Tapi keren ya. Tidak ngasih tahu, tidak secara frontal. Iya. Betul. Emang gak ngasih tahu frontal gitu. Tapi buat orang-orang yang udah suka film horor, misteri kayak gini, itu udah clue banget loh. Ya, banyak kalau clue. menurut aku mungkin bisa kali ya kalau sutradaranya selain ya suara yang kayak tadi ada baut, kayak ada angin, tambahin lah background ya horor gitu sedikit gitu yang bisa ngebuat itu jauh lebih ngebuat kita mencekam gitu. Itu bisa. Ada sih beberapa ketika dikelilingin sama Gagak. Burung masar. Vulture Burung ya, gagak sih. tolong nih. Seharusnya bisa lebih mencekam Burung dari gagak. Burung pemakan bangkai deh, gampang Oke. ya. Tapi dia lu mati kan? Berarti lu bantai dong. Darahnya kan itu Lumayan. juga, ya pokoknya dia ini sama bau darah. Gua Tangan. kekurangannya lu harus nonton 2 kali sebenarnya kalau pengen tahu sebenarnya. Iya. Kalau pertama gue sempet ya ada beberapa adegan nih gue sampai masa sih gitu. Iya. Karena kemarin nonton sekali gitu. Tiba-tiba ketika lagi diskusi kan dia seperti ini. Oh iya. Nah itu akhirnya ya itu kekurangan gue harus nonton 2 kali ya. Ya karena mungkin gue overthinking kalau nonton kali ya. Ini kenapa Iya. gitu. Tapi jatuhnya kayak mengulang hal yang sama nggak sih ketika Dannya itu meninggal, jatuh seperti Karena itu. wall climbing, di tebing gitu kan. Dan ini terjadi sama Hunter. Terlebih ada plot twist yang ngebuat dia tahu kok, oh ternyata Hunter seperti ini gitu. Itu malah ngebuat dia makin depresi nggak sih setelah dari situ? Bukan sembuh. Ya, Bukan karena dia lega, dia selamat. Makanya kan daripada dia, lu milih mana depresi atau mati turun jatuh ke tower ya? Jadi Kalau sebenarnya sih manjat udah tower tahu ini tuh depresi. jauh lebih menambah masalah kan buat dia sebenarnya. Oke, tadi udah kelemahannya, kelebihannya. Berarti sekarang kita rating. Ratingnya kira-kira untuk film Fall berapa? Aku ya, karena kan aku lihat di sini kan cuma satu tempat aja ya. Terus Ya ada tempat yang lain kalau cuman dibanding-bandingin mencekam juga nggak mencekam banget, cuma memang mengagetkan saat bagian plot twist. Jadi di sini aku mau ngasih Fall ini rating 6 sih dari 10. Tadi karena gua agak sedikit suka sebetulnya. Karena walaupun plot twistnya kebaca, tapi cara menyampaikan ceritanya gue suka. Walaupun filmnya singkat, ya bilang singkat ya. Terus tempatnya cuma satu tempat, tapi penyajian masalah-masalah yang dihadirkan itu benar-benar relate gitu, bertahap. Jadi menurut gue poinnya itu bisa 8 maybe. Kok kita sama? Kalau gue jujur gue sering memberikan acungan jempol buat sutradara yang membuat gue tidak sejalan sama mereka dan gue dibodohin sama mereka gitu ya. Dan mereka berhasil. Gue sampai mikir gimana caranya akhirnya oh gini loh caranya gitu. Dan kalau sebenarnya ketika kita udah tahu ending, kalau kita tahu cerita akhir itu berarti kita gagal dong gitu. Kan gagal karena Kebaca nih filmnya. ya kita nggak kebaca gitu. Nah, dan jujur ini nggak kebaca di awal gue masih kebaca dan keren aja penyajian bahwa banyak cara seseorang buat survival di atas itu. Iya. Itu gue suka sih sebenarnya. Gue kasih nilai 8. Oke, kalau dari gue ngasih 7,5. Pertama, karena yang tadi gue bilang di awal, dia nggak terlalu lama dan adegan-adegannya tuh benar-benar kayak ditata dengan rapi, terus plot twist-nya ada dan bukan hanya manjat tebing doang gitu, tapi bukan hanya meninggalkan ketakutan doang gitu, tapi kayak ya ada plot twist sendiri yang kayak wah. Tapi keren loh kalau lu nonton bahwa mereka kan hari pertama, hari kedua bibirnya kering. Make upnya karena luntur. Kalau dari aku tadi sama kayak Iqbal, 7,5 karena 7,5/10. Bagus tadi, bener kata Kak Asep, ceritanya runut gitu kan. Dari awal kita di bawah ceritanya si Mbak Becky-nya ini kan. Cuman kayak ada part yang dia pakai bahasa gaul dan gue nggak ngerti, atau emang gue nggak kenapa gue kurang gaul iya. Gue tahu. Ada part si Itu Mbak kayak- Becky-nya
kayak lagi entah mimpi atau emang halu. Itu tadi kayak, hah apa sih? Terus kayak pas udah selesai nonton film gue cari dong, ternyata bahasa gaul kayak, oh berarti emang gue kurang gaul. Udah gitu aja kayak. Sebenarnya nih film Fall ini sama kayak film-film Indonesia kayak Jalangkung, Mumun yang kayak nggak harus lo lakuin, kenapa lo lakuin? Ya kan? Ini lo udah akan seperti itu gitu loh. Akan seperti itu, akan memunculkan kalau kayak gitu. Sebuah ada masalah harus mencari masalah. Iya. Karena semua manusia itu tidak luput dari masalah. Itu nilai moral, jadi kita ke nilai moral sekarang. Oke, nilai moralnya. Gue nilai moral, gue senang sama orang-orang yang berjuang. Lu kalau sennya jadi di atas, kalau udah hopeless lah gitu, udah gue mati aja kan gampang banget bunuh diri. Iya. Tinggal lompat gitu kan. Selesai. Kalau ini sampai mereka berjuang untuk hidup, artinya adalah mereka mencoba hidup dengan cara apapun. Berdikari ya, berdiri di kaki sendiri ya. Kalau di atas aja mereka mencoba untuk bertahan hidup, apalagi kita yang di bawah gitu, yang masih bisa diberikan banyak hal gitu. Kalau nilai moralnya dari gue adalah rela berkorban. Itu. Jadi rela berkorban yang mengorbankan nyawa dia, mengorbankan nyawa Hunter tuh untuk meninggalkan ketakutannya gitu. Keren loh, karena bestinya itu ya. Maksudnya ngapain si Hunter mau bantu temennya? Iya. Gitu. Padahal itu membahayakan nyawanya sendiri gitu kan. Seperti itu. Setuju. Bestie man. Nilai moral. Nah, bagian nilai moral adalah bagian kita nggak cuma nikmatin film, cuma sekedar nikmatin ya. Kita butuh memberikan itu. Dan hanya di film kita aja nggak ada nilai moral. Betul. Perlu ya di note ya. Yang itu cuma rating, nggak ada nilai moral. Sampai kehidupan nih kita. Nilai moralnya adalah hidup itu emang pasti ada masalah, ya kan? Iya. Makanya cari jalan keluarnya dengan cara yang baik. Gitu. Berpikir jernih, dan ketika ada masalah ya kita harus berpikir jernih untuk mencari jalan keluar yang baik. Mungkin pesan moralnya ketika kalian sedih jangan terlalu lama berkubang dalam kesedihan itu. Gak apa-apa sedih tapi jangan terlalu lama ya. Bersedih boleh tapi jangan terlalu lama. Nah kalau Ayu kayaknya nih gue lebih ke bukan nilai moral ya. Nilai moral kalian harus selalu berolahraga. Kita nggak tahu kapan suatu saat ya kita harus pull up. Enggak lu ya. Itu sih gue kayak karena mestinya Becky dan Hunter ini mestinya emang backgroundnya ya. Emang backgroundnya mungkin dia sih udah dipersiapkan lah untuk syuting ini. Tapi kan menunjukkan bahwa wanita itu bisa se-energik itu kan. Cuman perempuan banget. Gue senang banget kalau sini kayak perempuan yang survive seperti itu. Betul banget. Nah, tadi udah kita ringkas semua tentang film Fall di tahun 2002 ini. Semoga bakal ada terus film-film lagi dari direktur yang langsung Scott Mann dan film-film yang lain, baik dari Bollywood terus juga dari Indonesia, yang Hollywood dan kita juga sempat kayak Bollywood belum pernah ya? Belum pernah kita coba. Kita mungkin nggak ya kita cari ya. Next kita dan mungkin teman-teman yang nonton juga bisa langsung komen di YouTube kita, di channel YouTube kita. Dan tambahin kali yang udah nonton film Fall mungkin berapa nilai versi kalian. Nah betul, bisa kasih rating juga. Pokoknya di komen. Scene mana yang bikin lu setegang itu? Yang bikin gregetan. Kalau di komen nggak apa-apa spoiler kalian ya. Nggak apa-apa. Karena udah nonton berarti ya. Atau ada ilmiah istilah yang kita nggak tahu gitu. Ternyata itu teman-teman bisa temuin. Dan disclaimer ini juga berdasarkan pendapat pribadi kita. Betul banget. Kita nggak ada briefing bla bla bla. Kita masing-masing semua berbeda. Teman-teman juga boleh bebas berpendapat seperti apa. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye. If you're scared of dying, don't be afraid to live.